Saudaraku yang dikasihi Kristus, mari kita luangkan waktu untuk bersekutu dengan firman-Nya. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, tertulis pada kitab Nabi Daniel pasal 1 ayat 17 demikian. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Sadrak, Mesakh, Abednego dan Daniel atau SMAT adalah 4 sekawan atau kuartet orang muda yang ikut terbuang ke Babel bersama dengan orang-orang buangan. Namun di negeri buangan, si SMAT ini dididik oleh Raja Nebukadnezar menjadi orang yang cerdik pandai, cerdas, dan berhikmat. Fasilitas mereka dilengkapi, dan setelah menyelesaikan studinya, mereka menjadi pegawai-pegawai istana Nebukadnezar. Walaupun mereka disekolahkan oleh pemerintah Nebukadnezar, Raja Babilonia, yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Tuhan Allah atau Yahweh, namun si SMAT tetap beriman kepada Tuhan Allah, tidak fanatisme dan tidak eksklusif. Mereka bersedia hidup dan bekerja di Babilonia, menjadi pegawai raja, tinggal di istana raja, bahkan menjadi pekerja teladan. Memang sepatutnya orang beriman itu berbeda dengan orang yang fanatisme, yang sempit dan picik. Orang beriman adalah orang yang berani mempertahankan iman kepercayaannya, bahkan hingga rela memberikan nyawanya demi iman kepercayaannya. Namun pantang baginya untuk membunuh orang lain yang tidak seiman dengannya. Sedangkan orang yang fanatisme, yang sempit, memang dia mempertahankan iman kepercayaannya, namun membenci dan membunuh, bahkan membabat habis orang yang tidak seiman dengannya. Orang beriman adalah orang yang rela dan berani mempertahankan ajaran yang diimaninya hingga tetes darah terakhir, namun pantang baginya menghina dan menjelek-jelekkan ajaran agama orang lain yang tidak seiman dengannya. Orang yang fanatisme, yang sempit, memang dia mempertahankan ajaran imannya, ajaran iman kepercayaannya, tetapi sangat suka menghina dan menjelek-jelekkan ajaran iman orang lain yang tidak sepaham dengannya. Orang yang beriman adalah orang yang mau hidup berdampingan dan menghargai orang yang tidak seiman dengannya, bahkan mempunyai toleransi beragama yang tinggi. Tetapi orang yang fanatisme, yang sempit, selalu saja eksklusif, menyendiri, tidak mau membaur dan berbaur dengan masyarakat luas, dengan masyarakat yang majemuk atau yang plural. Dalam nats ini, kita melihat bagaimana kuartet pemuda beriman atau SMAT ini berkiprah sebagai orang yang beriman teguh dan tidak fanatisme yang sempit dan picik, tetapi mereka takut akan Tuhan. Maka kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan
dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara yang dikasihi Kristus, kepandaian, kecerdasan, dan hikmat yang diberikan Tuhan itu kepada mereka gunakan atau mereka pakai untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran negeri Babilonia. Inilah sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang muda Kristen di Indonesia sebagai orang yang beriman dan bukan orang yang fanatisme, yang sempit dan picik, tetapi orang muda yang pandai untuk menyesuaikan diri. Jangan hanya pandai mengeluh atau mengkritik atau mencela. Jangan mengurung diri dalam komunitasnya saja. Tidak mau berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi jadilah seperti Sadrah, Mesakh, dan Abednego serta Daniel atau Smart. Buktikan bahwa kita dapat berprestasi lebih baik bagi bangsa ini, bagi negara ini. Peranan yang dilakukan oleh Smart inilah yang disebut sebagai peranan kreatif minority atau minoritas yang kreatif. Kita memang kecil, kita memang sedikit, tetapi marilah kita tunjukkan bahwa kita lebih baik. Jadilah pengusaha, karyawan, pegawai negeri, remaja atau pemuda yang terbaik, maka orang akan menghargai kita. Tetapi sebaliknya, kalau sudah kecil dan sedikit secara kuantitas, tetapi buruk juga secara kualitas, ya, apa yang dapat diharapkan? Jadilah orang yang berkualitas dan kreatif. Selamat berkiprah, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin.